pertemuan yang hari kedua ya, sesi 3 dan 4 untuk kita bisa diskusi, sharing, dan learning terkait dengan lansia dari beberapa aspek atau sudut pandang. Kalau kemarin kita sudah membicarakan lansia dari sudut pandang sosio, antropo, kemudian psikologis, dan juga pentingnya komisi lansia ini ada. Jadi hari ini lebih ke kita akan mendiskusikan tentang lansia terkait dengan kesehatan ya, permasalahan kesehatan dan bagaimana aspek menua ini menjadi hal yang terjadi dalam rentang kehidupan kita gitu. Semoga diskusi hari ini melengkapi diskusi yang kemarin dan memberikan tambahan pembelajaran baru yang akan kita dapat. Nah, saya melihat ada beberapa peserta yang baru hadir ya. Jadi nanti mungkin Romo Didik bisa overview terkait dengan kenapa seminar ini diadakan gitu. Kemudian untuk materi dan materi akan disampaikan oleh Dr. Yudi dan juga Bu Christine. Kita awali dengan doa ya. Monggo Pak Karel. Baik, mari kita buka pertemuan pada sore hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapak yang Maha Kasih, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami pada seminar sesi yang ke-3 dan 4 ini. Kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami di dalam acara seminar ini tentang lansia. Semoga penyertaan-Mu benar-benar mulai awal hingga akhir, sehingga dapat mendapatkan hal-hal yang baik bagi kami semua. Kami percaya Engkau selalu menyertai kami hingga awal sampai akhirnya. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Karel. Untuk membuka, monggo silakan Romo Didik untuk overview kenapa pertemuan ini diadakan gitu ya Romo. Silakan Romo. Ya, baik Bapak Ibu, Suster, saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi terima kasih untuk serial kedua dari seminar Komisi Lansia. Bahwa semenjak MUPAS atau Musyawarah Pastoral kedua tahun 2019 bulan November yang lalu, bahwa Keuskupan Surabaya membutuhkan 2 bidang baru, bidang pastoral baru yang harus diadakan karena mengingat signifikasi pastoralnya, yaitu bidang pastoral lansia dan bidang pastoral difabel. Maka itu 2 komisi baru yang diadakan di Pusat Pastoral Keuskupan Surabaya. Dan di dalamnya ada 13 komisi, berarti sekarang menjadi 15 komisi. Lalu ada 2 bidang pengabdian gereja bagi masyarakat dan litbang pastoral serta pusat data pastoral. Itu yang sedang dikembangkan secara baru di dalam 10 tahun yang akan kita lewati ini. Kita selama 4 tahun ini, menurut mandat rekomendasi MUPAS, selama 4 tahun untuk 2 komisi yang baru, itu diminta untuk paling tidak ada 3 hal. 1, menyusun kepengurusan serta menguatkan kapasitas pengurus tim yang terlibat di dalam pastoral lansia ini. Kepengurusan saat ini ketuanya adalah Bu Wuri Sujatmiko, dan kita sebagian besar dari peserta seminar ini adalah pengurus dari Komisi Lansia. Maka sebagai upaya meningkatkan kapasitas itu, kita menyamakan persepsi dulu tentang lansia itu. Karena kita semua mengakui ada disiplin yang beda-beda.
lalu ada pemahaman dan pengalaman yang berbeda-beda, ada latar belakang wilayah dan macam-macam yang berbeda-beda. Maka kita perlu untuk menyamakan persepsi tentang ruang dan subjek pastoral baru ini. Mengapa disebut baru? Itu karena selama ini lansia itu masuk di dalam bagian subseksi keluarga. Yang karena sebagai subseksi, maka kurang menjadi perhatian di dalam reksa pastoral teritorial di paroki. Lalu yang menyambut, yang lalu akhirnya memperhatikan adalah kelompok-kelompok kategorial. Itu ada kelompok Abraham, kelompok Monica, kelompok Hana, kelompok macam-macam, Simeon, dan sebagainya. Nah, kelompok-kelompok itu kecenderungannya adalah mengumpulkan atau mendampingi para lansia yang masih bisa berkumpul di gereja atau di sekitar aula pastoran. Lalu yang masih banyak lansia yang belum tersentuh tersapa secara pastoral. Maka dengan adanya komisi lansia ini, kepengurusan sekarang ini untuk didorong satu tadi penguatan pengurus dan semakin terus menambah jumlah tim relawan dalam kepengurusan, kita membutuhkan banyak orang supaya kinerja dari komisi ini menjadi lebih bagus. Lalu yang kedua adalah database. Kita di tahun ini kebetulan tepat saat untuk sensus umat. Maka Komisi Lansia juga harus melengkapi database tentang lansia itu sendiri. Maka item-item apa yang perlu didata. Nah, terkait dengan data demografi ini, maka seminar ini juga memperkaya kepada kita nanti di dalam hal-hal yang perlu kita data, cari datanya dan cari informasinya tentang lansia. Kategori dan kompleksitas, pluralitas dalam jenjang usia lansia itu macam apa. Sehingga kita betul tahu di setiap paroki, di setiap lingkungan, dan di seluruh keuskupan ini ada berapa lansia. Itu fokus prioritas kedua, data. Lalu yang ketiga adalah menyusun program. Penyusunan program memang prioritas di tahun 2021 ini prioritasnya adalah katekese tentang mengenal Yesus. Satu. Lalu yang kedua, menyiapkan pedoman pastoral. Nah, bagaimana mungkin kita bisa membuat pedoman pastoral lansia kalau kita belum mengenal lansia dengan baik? Istilahnya dalam Tuhan Yesus, Injil Yohanes, itu gembala yang baik, pastor itu gembala, pastoral itu penggembalaan. Maka penggembalaan yang baik adalah mengenali domba-dombanya. Mengenali jemaat yang dilayaninya dengan segala macam spesifikasi, karakter, dan selanjutnya. Paus Fransiskus itu sampai mengistilahkan gembala yang baik harus sampai berbau dombanya. Artinya mengenali betul dan empati dan betul-betul masuk ke dalam dunia jemaat yang dilayani. Maka seminar ini sebenarnya menjadi salah satu tahap proses supaya kita bisa menyusun pedoman pastoral lansia serta program pastoral lansia. Itu yang menjadi latar belakang, maka kita buat seminar dulu untuk menyamakan persepsi dulu. Seminar yang sesi serial pertama kemarin dengan narasumber Prof. Maramis, Bu Yuni, dan Bu Agnes. Lalu hari ini Dr. Yudi dan Bu Kristina Pai. Lalu berikutnya lagi kemungkinannya besok Sabtu depan itu adalah lebih dari aspek pastoral gereja.
Begitu kira-kira rangkaiannya dari seminar kita ini, maka sekali lagi terima kasih untuk kehadiran dan keterlibatan Anda semua. Diharapkan nanti ke depan Anda di parokinya masing-masing itu juga mengendorse untuk tim kepedulian sampai terbentuknya seksi lansia di setiap paroki. Memang targetnya bukan tahun ini dan tahun depan. 2 tahun lagi kita punya target di setiap paroki ada seksi lansia, di mana kita sudah siapkan pedomannya di tahun 2021 akhir ini. Begitu kira-kira latar belakang kita adakan seminar ini. Maka sekali lagi selamat dan terima kasih Dr. Yudi, Ibu Christina Pae yang akan sharing dan mendampingi diskusi kita pada sore hari ini. Demikian Bu Yuni, saya kembalikan kepada Bu Yuni. Ya, terima kasih Romo Didik. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai mempelajari gitu ya, belajar bersama di sini untuk mengenali bersama sebetulnya permasalahan kesehatan seperti apa sih yang dialami lansia gitu ya, sehingga kita nanti bisa benar-benar dari referensi yang kita dapat dan diskusi ini kita bisa masukkan di dalam action plan, di dalam program maupun perencanaan di Komisi Lansia dan juga di tempat karya-karya Bapak Ibu, Suster dan Romo sekalian. Dipersilahkan Dr. Yudi untuk memulai seminarnya. Monggo Dokter. Baik, terima kasih Bu Yuni, terima kasih Romo Didi. Selamat sore Romo, Bapak Ibu sekalian. Saya izin mulai share screen ya. Apakah slide-nya sudah terlihat? Jelas. Terlihat jelas ya? Baik. Ya. Kalau sudah terlihat jelas, saya mulai dulu. Pada paparan sore ini, saya akan batasi, kita hanya bicara aspek atau dimensi biologis. Ya. Walaupun nanti saya singgung-singgung sedikit, sosial dan psikologis. Kalau psikologis sudah jelas kemarin Bu Yuni dan Bu Agnes yang bicara. Saya bicara biologisnya. Oke. Dalam paparan sore ini ada 2 yang mau saya bicarakan. Yang pertama, saya mau sampaikan program-program pemerintah. Biar kita bisa, Komisi Lansia ini bisa bersinergi dengan pemerintah. Yang kedua, baru kita bicara masalah kesehatan lansianya. Problemnya apa secara biologis. Saya mulai dulu, ini pesan negara. Pada Hari Lanjut Usia Nasional, 29 Mei, Kementerian Kesehatan menyampaikan semboyannya, yaitu negara hadir untuk lanjut usia. Ya. Dengan tema keluarga sayang lansia, keluarga bahagia, ya, keluarga sejahtera. Isunya, pemerintah menghendaki kalau kita mengupayakan peningkatan kualitas hidup lansia, maka kita nggak boleh tinggalkan keluarganya. Ya. Kenapa ini penting? Karena berkaca dari pengalaman sebelumnya. Pemerintah belum sukses meningkatkan kualitas hidup lansia. Permasalahannya di mana? Di keluarga. Keluarga seringkali tidak support, padahal keluarga ini support system kan dalam meningkatkan kesehatan lansia, baik biologis, sosial, kultural, psikologis maupun spiritual. WHO juga berpesan hal yang penting. Ya, kalau kita mau tingkatkan kesehatan lansia, jangan lupa juga ikutkan peran serta masyarakat. Ya, jadi ada 2, keluarga dan masyarakat. Tugas pemerintah apa? Tugas pemerintah mengensure, memastikan bahwa semua kebutuhan lansia itu bisa terpenuhi. Ya, ini pesannya. Ini saya ulang saja seperti pendapat-pendapat pembicara sebelumnya.
Siapa sih yang disebut sebagai lanjut usia? Perbedaannya saya mau tekankan bahwa di berbagai negara itu definisinya berbeda-beda. Ini penting. Saya pelajari di berbagai negara, ternyata kalau saya ambil kesimpulan, kalau dia negara maju, maka kebanyakan cut off-nya 65 plus disebut sebagai lanjut usia. Tapi kalau dia negara berkembang, cut off-nya 60 plus. Pada beberapa negara yang belum berkembang, cut off-nya lebih rendah lagi. Ya, ambil satu contoh negara Afrika. Afrika ini chronological age-nya disebut elderly itu 50 sampai 65 tahun. Rendah sekali. Ya. Bahkan beberapa warga negara Afrika itu dia tidak punya akta lahir. Kurang lebih ini hampir mirip dengan Indonesia. Kalau saya kunjungan ke Gria lanjut usia, lalu saya tanya usianya berapa, ada saja lansia yang tidak bisa menjawab umurnya dengan pasti. Ya, penyebabnya karena memang tidak punya akta lahir. Ya. Saya rasa ini juga banyak di masyarakat. Lalu karena tidak ada definisi cut off yang pasti untuk chronological age, maka PBB, United Nations, dia putuskan kalau begitu cut off-nya 60 plus. Kalau kita kemarin cut off-nya 65, tidak apa-apa. Itu juga baik, ya, tidak masalah. Ini yang situasi di Indonesia. WHO 45 tahun sampai 59 tahun disebut middle age, ya. Elderly baru 60. Bagaimana Departemen Kesehatan? Kalau Depkes, dia bilang lansia itu 60 lebih. Itu Depkes. Tapi Depkes tidak hanya berhenti di situ. Program-program Departemen Kesehatan semua bermula dari pralansia. Kenapa harus dari pralansia? Karena Depkes kalau bicara pencegahan, terlambat kita kalau sudah 60 tahun. Maka kita harus mulai pralansia. Selain itu, Depkes untuk bahasa-bahasa pemrograman, dia juga punya definisi lansia resiko tinggi, yaitu orang yang berusia 60 tahun disertai dengan masalah kesehatan. Ada yang disebut lansia potensial, ada yang tidak potensial. Kalau potensial, berarti lansia itu masih produktif. Dia punya pekerjaan, atau dia bisa menghasilkan barang, atau menghasilkan jasa. Yang tidak produktif itu tidak bisa mencari nafkah sendiri. Jadi dibiayai oleh anaknya, atau negara, atau masyarakat. Ya. Nah, yang paling banyak ditarget oleh Departemen Kesehatan adalah lansia resiko tinggi dan lansia tidak potensial. Ini yang paling banyak dicari. Ya, program-program itu sasarannya ke sana, yang lebih utama. Sekarang, menurut undang-undang tentang kesejahteraan lansia, undang-undang di sini menyebutkan lansia itu 60 plus. Bahasanya cuma itu. Sekarang saya lanjut lagi. Tapi di luar cut off atau angka-angka tersebut, apa sih artinya sebuah angka, gitu ya? Banyak saya temui lansia, oma, opa, ya. Kalau saya tanya, oma, opa sudah umur berapa? Tidak mau jawab. Apalah artinya sebuah usia? Saya masih muda jawabnya. Ya, oke. Kalau begitu, sebenarnya definisi usia itu ada yang chronological, yaitu berdasarkan angka tadi, tapi juga ada yang biological. Biological itu artinya, saya ambil contoh seperti ini. Si A dengan si B usianya sama-sama 40 tahun. Tapi si B itu jauh lebih tua tampak dari wajahnya. Ya, pernah kan ketemu yang seperti itu? Padahal misalnya ya,
Si A dan si B sama-sama 17 tahun gitu ya. Tapi yang si B itu walaupun usia 17 tahun, dia tampak seperti usia 25 tahun. Nah, itu biological age. Ya. Ada banyak kejadian seperti itu. Sekarang psychological age. Ya. Si A sama si B yang usianya sama-sama 45 tahun, ketika menghadapi masalah yang sama, ya, misalnya pasangannya berselingkuh, ambil contoh seperti itu, maka respon psikologisnya atau kepribadiannya atau caranya menyelesaikan masalah itu berbeda. Itu yang disebut sebagai psychological age. Bagaimana seseorang bisa menyesuaikan diri atau menyelesaikan satu permasalahan yang dihadapi. Ya. Kalau social age ini beda lagi. Ya. Ambil satu contoh sederhana untuk social age, ini adalah cara berpakaian. Si A dengan si B, dia sama-sama usia 45 tahun. Si B, dia lebih modis. Si A, dia karena merasa dirinya sudah tua, dia pakai baju lebih yang orang tua sekali. Mungkin pakai sweater, ya, atau juga baunya malah bau minyak angin. Nah, itu social age ya. Jadi walaupun usia bertambah, sebaiknya kita masih berperilaku atau bernuansa itu masih mudah. Ya, itu social age. Tantangan menjadi tua. Hurlok itu menyebutkan ada 5 tantangan. Yang pertama, ketidakberdayaan fisik. Yang kedua, ketidakpastian ekonomi. Yang ketiga, banyak teman baru. Ya, karena mungkin temannya sudah pergi, ada yang meninggal dunia, ada yang ikut anaknya, dan sebagainya. Yang keempat, akan mengembangkan aktivitas baru karena banyak waktu luang, ya, karena mungkin sudah pensiun dan sebagainya. Yang kelima, memperlakukan anak-anak yang sudah tumbuh dewasa. Jadi ini sebuah tantangan. Tantangan ini, Hurlok bilang, kita harus siapkan sejak remaja dewasa. Tidak bisa disiapkan saat seseorang sudah menjadi lansia. Ya. Kalau kita mau sukses, kita harus siapkan sejak remaja dan dewasa. Nah, ini pesan pemerintah lagi yang sudah saya sempat sampaikan kemarin. Pemerintah tujuan kebijakannya itu meningkatkan derajat kesehatan lansia, mencapai lansia yang smart, sehat, mandiri, aktif, dan produktif, plus berdaya guna bagi keluarga dan masyarakat. Sasarannya sekali lagi selalu dimulai dari pra-lansia. Oke. Ini landasan hukum pemerintah. Yang smart tadi itu dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lansia. Ya, saya lanjut. Ini strategi pemerintah. Strategi 1, strategi 2, strategi 3, strategi 4 ini urusan negara. Tetapi strategi 5 dan strategi 6 ini dititipkan, ya. Jadi kita harus bersinergi. Yang 5, meningkatkan peran serta dan pemberdayaan keluarga, masyarakat, dan lanjut usia. Yang ke-6, meningkatkan peran serta lansia dalam upaya peningkatan kesehatan keluarga dan masyarakat. Nah, di sini Komisi Lansia bisa berperan atau bersinergi dengan pemerintah. Ini buku pedomannya. Ya. Saya lanjut, ini program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah, program terintegrasi. Ya. Tidak usah dibahas, saya cuma tunjukkan saja. Sekarang saya lanjut lagi. Yang pemerintah mau setidaknya dalam 1 tahun sekali lansia minimal 1 kali melakukan screening kesehatan. Ini yang pemerintah mau. Dalam 1 tahun minimal 1 kali. Lebih baik lagi. Ya. Apa yang di screening?
Ya, apa yang di screening? Minimal ada 6. Lebih dari 6 lebih baik lagi. Ya. 1, tekanan darahnya. Yang kedua, kadar gula darahnya. Yang ketiga, kolesterolnya. Yang keempat, status depresinya menggunakan Geriatric Depression Scale. Yang kelima, status kognitifnya menggunakan Abbreviated Mental Test. Yang keenam, activity daily living-nya. Jadi kegiatan aktivitas sehari-hari ya, menggunakan indeks Bartel. Ini 6 yang diharapkan pemerintah. Pelaksanaannya bagaimana? Dititipkan di Posyandu Lansia. Posyandu Lansia itu punya kartu menuju sehat. Ini bisa kita tiru nanti. Ya, ada KMS-nya. Jadi KMS tidak hanya balita saja, ada KMS Lansia. Ini tampilan KMS-nya. Ada identitasnya, ya. Kemudian ada anjuran hidup sehatnya. Ini anjurannya, dan ada keluhan yang harus diperhatikan. Di lembar sebaliknya ada petunjuk bagi petugas kesehatan. Yang pertama kali diperiksa pada saat lansia datang ke Posyandu Lansia itu ini, status mentalnya. Ini yang paling pertama. Ya. Pertanyaannya 1, 2, 3, dan 4. Mengalami sukar tidur atau tidak? Sering gelisah atau tidak? Sering menangis sendiri atau tidak? Ada was-was atau tidak? Bila ada 1 saja, maka kita harus lanjut ke tahap 2. Ya. Keluhannya lebih dari 3 bulan atau tidak? Ada masalah atau banyak pikiran atau tidak? Ada gangguan atau masalah keluarga lain atau tidak? Gunakan obat tidur atau tidak? Cenderung mengurung diri atau tidak? Bila masih ada 1 yang jawaban iya, maka lansia ini dikategorikan punya masalah emosional. Sekarang lembar berikutnya pada KMS. Ini lembar berikutnya. Kategori A, B, C untuk kegiatan sehari-hari menggunakan indeks Bartel tadi, ya. Activity daily living-nya bagaimana. Status emosional ini ada dan tidak tadi, ya. Screening tahap 1 dan tahap 2. Lalu lihat status DC-nya nanti menggunakan BMI. Setelah ini saya tunjukkan, ya. Diukur berat badannya, diukur tekanan darahnya, dengan obat atau tidak, berapa nadinya, periksa HB-nya. Ya. Kemudian periksa urinnya, periksa ada menggunakan obat-obatan untuk diabetes atau tidak, periksa protein urinnya, dan seterusnya. Jadi lansia diukur, berapa beratnya dalam kilogram, kemudian berapa tingginya dalam sentimeter, diukur, ditemukan. Misalnya beratnya adalah 72, kemudian tingginya adalah 178, maka dia masih dalam rentang kategori normal. Ya. Ini yang dipakai. Nah, pemerintah itu keluarkan buku, namanya buku Kesehatan Lanjut Usia. Ya, di dalam buku ini sudah lengkap tentang pemantauan kesehatan lansia, pencatatan, dan berbagai informasi tentang bagaimana lansia bisa memelihara kesehatannya. Ya, kita bisa jadikan buku ini sebagai referensi. Kita juga bisa bikin buku pedoman seperti ini. Sekarang itu tadi pesan-pesan pemerintah. Sekarang saya lanjutkan saja topik yang kedua tentang problem kesehatan lansia. Ya. Masalah utamanya apa? Adanya peningkatan populasi. Kalau tidak ada peningkatan populasi, mungkin kita tidak terlalu banyak menyinggung tentang lanjut usia. Ya. Kenapa bisa populasi bertambah banyak? Jawabannya karena kesuksesan dari pembangunan kesehatan, gitu ya. Jadi ternyata kesuksesan itu menimbulkan satu masalah baru, ya.
Kesuksesan pembangunan kesehatan menimbulkan populasi lansia yang melonjak tajam. Ya. Dunia memperkirakan peningkatannya sampai dengan 650 juta. Tahun 2050 diperkirakan sampai dengan 2 miliar. Wah, ini luar biasa. Kalau lansia ini meningkat tapi dia mandiri dan tidak punya masalah kesehatan, ini tidak jadi masalah, ya. Tetapi ternyata peningkatan ini disertai dengan permasalahan kesehatan. Ini menjadi masalah. Nah, ambil satu contoh ini ya. Bu Agnes kemarin sudah menyatakan bahwa umur harapan hidup itu meningkat. Di data ini Kemenkes tahun 2016 itu umur harapan hidup adalah 70,9 tahun. Jadi tiap orang itu punya rata-rata hidup adalah 70,9 tahun. Ya. Ternyata pada tahun 2019 ini naik jadi 71,8 tahun. Lalu 2020 sudah menjadi 72,1 tahun. Artinya ini tiap tahun terus naik. Nah, sekarang kita lihat bagaimana jumlah lansia di Jawa Timur. Ya. Kalau kita bandingkan dengan provinsi lain, Jawa Timur itu nomor 3 jumlah lansianya. Tapi ini data 2018, ya. Data 2018. Tahun 2019, Jawa Timur sempat menempati urutan kedua. Jadi data ini terus naik turun, ya. Peringkat ini tidak stabil, ya. Naik turun. Bali juga sempat menempati urutan ketiga. Walaupun begitu, 1 sampai 5 tidak pernah berubah. Yogyakarta itu selalu nomor 1. Ya, sisanya juara 3, juara 4 dan 5 itu berubah-berubah ya. Indonesia ini proporsi lansianya adalah 9,3%. Oke, saya lanjut lagi. Ini permasalahan bidang kesehatan. Dari Riskasdes, ya, riset kesehatan dasar, itu menyebutkan penyakit paling banyak pada lansia itu hipertensi. Baru yang kedua artritis, ya, artritis sendinya itu, sendi sakit-sakit semua. Baru diabetes mellitus. Yang keempat penyakit jantung. 5 stroke, 6 ginjal kronis. 7 baru kanker. Nah, kalau kita lakukan pendataan lagi, ya, ternyata lansia yang punya penyakit satu macam saja sebanyak 35%. Lansia yang punya penyakit 2 macam itu 28%. Lansia yang punya penyakit 3 macam itu 15%. Ya, itu dari angkanya. Nah, kalau kita lihat data ini dia terjadi transisi epidemiologi jika kita bandingkan dengan bagaimana kondisi kesehatan lanjut usia di tahun-tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya yang paling banyak ya menempati urutan 1, 2, 3, 4, 5 itu penyakit-penyakit menular. Jadi lansia-lansia beberapa tahun sebelumnya, ya mungkin 10 tahun, 20 tahun sebelumnya, paling banyak meninggal dunia itu karena penyakit menular. Misalnya TBC, ya, pneumonia, dan lain sebagainya. Tetapi generasi berikutnya, tahun-tahun selanjutnya, itu penyakit yang banyak, penyakit tidak menular. Dari pakar-pakar epidemiolog itu menyebutkan satu penyebab utama, yaitu perubahan perilaku atau gaya hidup. Saya sederhanakan lagi gaya hidup yang bagaimana. Ya. Zaman dulu itu banyak aktivitas, ya, bersepeda misalnya, jalan kaki lebih banyak, ya, bekerja masih sering di sawah, ya, tapi generasi yang sekarang itu aktivitasnya door to door. Keluar pintu rumah, dia masuk pintu mobil,
keluar pintu mobil, dia masuk pintu restoran. Ya. Jadi tidak banyak bergerak. Itu salah satu perubahan paling utama. Nah, kalau kita rinci lagi, kalau tadi adalah diagnosis penyakit, sekarang dirinci berdasarkan keluhannya. Ya, kalau keluhan kan belum tentu ada diagnosisnya. Nah, ini keluhan. Jadi lansia mengeluhnya apa? Ya. Paling banyak urutan nomor 1, keluhannya adalah gangguan penglihatan. Yang kedua dan ketiga itu nyeri. Baru keempat mudah lelah. 5 gampang kesemutan. 6 sulit tidur. 7 gangguan pendengaran. Ya. Dan seterusnya. Diikuti urutan-urutan berikutnya. Ya. Lanjut, ini juga jadi masalah tentang rasio ketergantungan penduduk. Data ini menyebutkan, ya BPS ya, Badan Pusat Statistik, dia menyebutkan setiap 100 orang usia produktif harus menanggung 15 orang penduduk lanjut usia. Dan angkanya terus naik. Itu sebabnya pemerintah mau lansianya harus produktif. Gangguan mental emosional, ya, lansia memang berpotensi mengalami gangguan emosional, tapi angkanya tidak banyak, ya. Jadi kita tidak boleh diskriminasi lansia bakal mengalami gangguan psikologis, tidak boleh, ya. Angkanya kecil, hanya 9,7% dan 13,4%. Ini satu teori yang menyatakan kenapa lansia sekarang banyak mengalami sakit, terutama penyakit degeneratif, penyakit tidak menular. Ya. Hurlok menyebutkan karena turunnya aliran darah. Lansia lebih banyak tidak bergerak, pasif, lebih banyak duduk, atau lebih banyak tidur. Hurlok ini membuktikan dengan lansia-lansia yang banyak bergerak itu tidak banyak logis yang terjadi. Ya. Jadi satu kunci bagaimana kita bisa meningkatkan kesehatan lansia adalah dengan banyak bergerak. Itu satu kata kunci. Ini sudah Prof. Maramis kemarin sudah sampaikan juga tentang fakta geriatric giant. Ya. Aspek atau dimensi biologis, saya sebutkan kemarin, kata kuncinya mengalami penurunan. Ya. Kemampuan tubuh semua mengalami penurunan karena berbagai faktor stres dari lingkungan. Ya. Nah, geriatric giant itu 14I. Tapi awal mulanya itu hanya 4I. Ya. 4I itu apa? Yang merah-merah. Intellectual impairment, incontinentia, immobilization, instability, and falls. Nah, jadi 4 ini. Baru dalam perkembangannya yang lain mengikuti. Jadi satu pertanyaan yang menarik. Ya, pada lansia, yang mana yang lebih dulu terjadi dari 14I? Tidak ada jawaban yang pasti. Ya. Oleh sebab itu ini disebut sebagai giant, raksasa. Kenapa raksasa? Kalau satu sudah terjadi, dia akan mempengaruhi yang lainnya untuk terjadi. Ya. Jadi yang mana yang kita mau stop? Yang mula-mula. Tapi yang mana yang mula-mula? Tidak ada yang mula-mula. Jadi cara menstopnya adalah perhatikan ke-14I ini. Ya, jadi semuanya harus komprehensif. Tidak boleh penanganannya tunggal. Saya akan bahas hanya 4 saja, intelektual, inkontinensia, imobilisasi, dan instability. Yang pertama, intelektual dulu. Dalam raksasa geriatri, intelektual yang paling banyak diperhatikan hanya IQ.
tidak bicara tentang EQ, SQ, dan TQ. Ya. Yang dibicarakan hanya kemampuan mengingat, memahami, menganalisa, mengevaluasi, dan memecahkan masalah. Padahal intelektual masih ada 3 intelektual lainnya, 3 jenis intelektual lainnya. Ya, saya lanjut lagi. Kasusnya jika terjadi intellectual impairment adalah demensia. Ini Alzheimer Disease International dia sebutkan setiap 3 detik terjadi 1 orang mengalami demensia. Wah, angkanya besar sekali, ya. Dan jika tidak ditangani dengan baik, maka akan terjadi krisis global. Hal ini didukung oleh statement dari WHO. WHO mengatakan fungsi otak dia sudah mulai turun di usia 45, di mana penelitian sebelumnya itu di usia 60 tahun. Nah, apa penyebabnya seorang bisa lebih cepat pikun? Banyak faktor, mulai dari genetik, kemudian stres yang berlebih-lebihan, ya sepanjang hidupnya sering sekali stres, kemudian sering sekali kerja keras sampai lelah fisiknya, kurang istirahat malam hari, malas bergerak dan berpikir, dia perokok aktif, sering konsumsi alkohol, dia narkotik, kemudian makan makanan yang cepat saji, pernah mengalami trauma atau benturan keras di kepala, dan punya satu penyakit, misal diabetes, obesitas, Parkinson, stroke, hipertensi, penyakit jantung, hipertiroid, dan depresi. Ya. Orang-orang yang pola hidupnya punya 10 macam ini, maka kemungkinan mengalami pikun dia lebih cepat terjadi. Ya. Yang berikutnya, inkontinensia uri dan alfi. Kalau uri itu tidak bisa menahan kencing. Kalau alfi itu tidak bisa menahan BAB, buang air besar. Ya. Bahasa awam sering sebut ngompol atau beser. Ya. Prevalensinya juga kecil, tidak banyak pada lansia. 15-35% saja. Meski begitu, 50% diantaranya punya keluhan yang berat atau mengganggu. Nah, wanita jauh lebih banyak daripada laki-laki. Kenapa? Karena wanita ada proses melahirkan. Ya, kadang-kadang beberapa kali malah melahirkannya. Ya. Kenapa melahirkan? Karena pada saat melahirkan ada kerusakan atau trauma pada otot dasar panggul. Ya. Trauma yang kecil, kemudian dibiarkan, atau lahir kedua lagi, ada trauma lagi, lahir yang ketiga ada trauma lagi. Ya. Jadi multiple trauma pada otot dasar panggul berpotensi menimbulkan inkontinensia. Penyebab lainnya ini ya, ada karena obat-obatan, karena aktivitas, karena infeksi, karena batu, tumor, dan sebagainya. Ya. Bagaimana penanganannya? Biasanya dokter usahakan dengan senam Kegel. Ini pada wanita ya, senam Kegel. Atau diberi obat-obatan. Jika tidak berhasil, maka dilakukan tindakan operasi. Ini inkontinensia. Imobilisasi. Imobilisasi artinya gangguan mobilisasi. Mobilisasi ini kebutuhan manusia untuk melakukan aktivitas secara bebas, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Bahasa awam sering sebut keterbatasan fisik atau ketergantungan fisik. Pada lansia penyebabnya banyak. Paling sering karena ada rasa nyeri, ya, nyeri di sendinya, nyeri di lututnya, ya, atau kelemahan otot, misalnya pasca stroke dan lain sebagainya, juga bisa karena kekakuan otot, bisa karena ketidakseimbangan tubuh, dan lain sebagainya. Penanganannya bagaimana? Cari penyebab utamanya apa. Kita tangani penyebab utamanya itu. Kalau penyebab utamanya ditangani dengan baik, biasanya imobilisasi bisa berubah menjadi mobilisasi. Ya. Bisa bagus lagi.
Perlu juga kadang konsultasi dengan dokter rehab medik, ya. Kita lakukan pelatihan pada ototnya sehingga ada kekuatan. Yang terakhir, instability dan falls, ya. Jatuh itu artinya seseorang mendadak terbaring atau terduduk di lantai atau tempat yang lebih rendah tanpa ataupun dengan kehilangan kesadaran. Penyebabnya banyak jatuh, ya. Karena penurunan penglihatan, penurunan pendengaran, kondisi fisiknya, gangguan kejiwaannya, karena perubahan dari ototnya yang mengalami pengecilan, perubahan cara berjalannya, refleks yang menurun, atau dari faktor-faktor eksternal, ya, karena konsumsi berbagai macam obat-obat, alat bantu yang tidak memadai, ya, bisa juga karena lingkungan yang berbahaya. Misalnya lantainya licin, tidak ada pegangan, dan lain sebagainya. Atau cahaya yang gelap, kemudian ada benda, kemudian tersandung dan jatuh. Tata laksananya bagaimana untuk instability dan falls? Kita obati berbagai kondisi yang mendasari. Ya. Perlu latihan cara berjalan kembali. Harus ada penguatan otot. Perlu alat bantu. Perhatikan sepatu dan sandal harus sesuai. Kita rubah lingkungannya sehingga lingkungan lebih nyaman bagi lansia. Ada pegangan, terutama di toilet, ya. Di toilet ada pegangan karena lansia paling banyak jatuh di kamar mandi, ya. Lantai sering licin. Ini slide terakhir saya. Ada banyak mitos yang beredar di masyarakat kita tentang lanjut usia. Saya berikan 9 mitos. Mitos yang pertama, dikatakan lansia itu sudah mulai berhenti belajar. Jadi kalau sudah tua, ya berhenti belajar. Itu salah, ya. Faktanya, lansia tetap belajar. Yang berubah adalah kecepatan pemahamannya mulai menurun. Jumlah kosakatanya seringkali berkurang. Ya. Pemilihan bahasanya seringkali lebih hati-hati, ya, lebih wise. Jadi bukan berhenti belajar, lansia tetap belajar, cuman lebih lambat. Oke. Lansia pasti mengalami demensia. Salah, ya. Lansia tidak mesti mengalami demensia atau pikun, ya. Yang berikutnya, usia membawa kelemahan, tidak terbukti. Banyak lansia yang masa hidupnya aktif bergerak atau dia atlet olahraga, pada saat dia menjadi lansia, dia masih tidak mengalami kelemahan. Ya, masih bisa melakukan aerobik, masih bisa lari 100 meter, dan sebagainya. Ya. Lansia katanya tidak bisa beradaptasi dengan teknologi baru. Bukan tidak bisa beradaptasi dengan teknologi baru. Kebiasaan lebih sulit dihilangkan. Ambil satu contoh, ya. Sekarang kalau baca koran itu bacanya di tablet, ya, di Android-nya. Kenapa lansia tidak mau ikut baca di Android-nya? Karena kebiasaannya baca di koran, gitu, ya. Ada bentuk fisiknya. Nah, ini kebiasaan yang sulit dihilangkan. Bukan tidak mau beradaptasi, ya. Katanya kalau sudah lansia, kreativitasnya hilang. Tidak juga, faktanya banyak lansia yang menciptakan lagu baru, banyak yang menghasilkan puisi, banyak yang menghasilkan karya lukis, dan seterusnya. Katanya dorongan seksual saat menua menurun. Ya. Kalau dorongan seksual pada lansia bukan menurun, tapi berubah. Bukan lagi memperhatikan hubungan seksual secara fisik, tetapi lebih ke psikologis, yaitu menemukan cinta, perasaan nyaman, persahabatan, bukan pada hubungan biologis. Ya. Walaupun begitu, ketertarikan atau keinginan seksual masih ada sampai lanjut usia. Laki-laki dan perempuan, ya, dua-duanya ada. Katanya penuaan membawa kesepian. Tidak juga, banyak lansia yang hidupnya lebih sosial lagi. Dia lebih banyak waktu bertemu orang lain,
lebih banyak aktif di komunitas, lebih banyak bertemu orang, dan bersosialisasi. Yang kedelapan, menua berarti hilangnya makna dan tujuan hidup. Ini juga mitos. Tidak juga banyak pada lansia justru menemukan makna dan tujuan hidupnya saat mulai pensiun. Ya, jadi tidak mutlak. Ya. Yang terakhir, orang tua sering mengalami depresi. Tidak juga. Data penelitian menyebutkan bahwa 93% orang dewasa lebih tua tidak menderita depresi. Jadi ada yang menderita depresi, cuman jumlahnya kecil. Ya. Ini saya tutup, saya ambil di bukunya Prof. Maramis ini. Matahari menjadi lebih bersinar pada waktu terbenam. Ya. Menebarkan cahaya lebih indah, justru pada saat ia akan hilang. Kita berharap lansia juga seperti matahari. Ketika mau terbenam, lebih banyak dicari orang karena cahayanya yang indah. Ya. Kita dapat saja menyesuaikan diri dengan dunia yang berubah-ubah dan tetap berpegang teguh pada prinsip yang tidak berubah. Ini khas pada lansia. Prinsip dipegang teguh. Begitulah hendaknya manusia. Ini referensinya. Saya rasa cukup. Begitu, Bu Yuni. Ya, terima kasih Dokter Yudi, sangat banyak pencerahan baru gitu terkait dengan lansia dalam sisi kesehatan. Tentunya ini memperkaya diskusi yang kemarin.